Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmatnya dan juga tentunya taufiknya, yang dengan itu semua kita menghadiri majlis ilmu yang insyaallah pada saat ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kitab Al-Kabair dari tulisan atau kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita hadiri dan ikuti pada saat ini menjadi amal soleh kita yang diterima olehnya Rabbul Alamin. Baik, itulah khawatir kalimat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, silahkan dibuka bukunya halaman 154 ya, di kitab terjemahan yang dibagikan, poin yang ke-57, yakni dosa besar yang ke-57, mencela para tokoh sahabat. Sabbu akabiri as-sahabah, mencela para tokoh sahabat. Menunggu yang lain tentunya membuka bukunya dan juga agar kita memiliki wawasan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi pada poin yang ke-57 dari dosa besar ini. Kita mendengar terlebih dahulu bacaan dari bab ini. Nah, Al-Imam Al-Hafiz Al-Sahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi SAW juga bersabda, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, kerana demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya itu tidak akan menyamai satu mud atau separuhnya dari infak mereka. Muttafaq alaih. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasubbuhum. Mereka, yakni orang-orang yang kurang imannya, diperintahkan agar memohon ampunan untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka justru mencaci mereka. Diriwayatkan oleh Hisham dari bapaknya dari Aisyah, dan diriwayatkan dari Nabi SAW, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka laknat Allah akan menimpanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, wallazi khalaqal habba wa bara'an nasama, innahu la'ahdun nabi al-ummi ilayya, la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun. Demi zat yang membelah benih dan menciptakan nyawa, sesungguhnya janji Nabi yang ummi kepadaku adalah, tidaklah mencintaiku melainkan seorang mukmin, dan tidaklah membenciku melainkan seorang munafik. Diriwayatkan oleh Adi bin Thabit dari Zir dari Ali. Apabila ini yang disabdakan Nabi SAW dalam rangka menyebutkan hakikat, yakni keutamaan Ali, maka tentu Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih patut, kerana beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi SAW. Dan keyakinan Umar dan Ali radhiyallahu anha adalah bahawa barang siapa yang lebih mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar, maka dia dicambuk seperti orang yang membuat-buat kebohongan. Syu'bah meriwayatkan dari Husain dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwasanya Al-Jarud bin Al-Mu'alla Al-Abdi berkata, Abu Bakrin khairun min Umar, faqala akharu Umar khairun min Abi Bakrin, fabalagha dhalika Umar wa darabahu bid-dirrati hatta syagara birijlaihi, faqala inna Abu Bakrin sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana akhyaran nas fi kada wa kada.
Man qala ghaira dhalika wajaba alaihi haddul muftari. Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Lalu yang lain berkata, Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Lalu hal itu sampai kepada Umar. Maka beliau memukulnya dengan pecut hingga dia mengangkat kedua kakinya dan berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang paling baik dalam hal ini dan ini. Barang siapa yang mengatakan selain itu, maka dia wajib mendapatkan hukum had orang yang membuat kebohongan. Hajjaj bin Dinar meriwayatkan dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Al-Qamah. Dia berkata, aku telah mendengar Ali radhiyallahu anha berkata, Balawani anna qawman fadiluni ala Abi Bakr wa Umar. Man qala syai'an min hadha fa huwa muftarin alaihi ma 'ala al-muftari. Telah sampai kepadaku bahawa ada suatu kaum mengatakan bahawa aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dari ini, maka dia adalah orang yang membuat kebohongan. Dia akan mendapatkan hukuman orang yang membuat kebohongan. Dari Abu Ubaidah bin Hajr, bahawasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, La utiya birajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umar illa jaladtuhu haddal muftari. Tidaklah saya didatangkan seorang laki-laki yang mengatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan pasti aku mencambuknya sebagaimana hukum had bagi orang yang membuat kebohongan. Nabi SAW juga bersabda, Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, maka sungguh kalimat kufur itu kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Maka saya yakni penulis mengatakan, barang siapa yang berkata kepada Abu Bakar atau lainnya, hai kafir, maka kufur itu pasti kembali kepada orang yang mengatakannya itu secara qat'i. Hal itu kerana Allah telah rida dengan kaum mukminin yang pertama-tama masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama, yakni masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Siapa yang mencela mereka itu, maka dia telah menantang Allah untuk perang. Bahkan, siapa yang mencela dan mencaci kaum muslimin dan menyakiti mereka, maka kami telah kemukakan bahawa ini juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Maka bagaimana kiranya dengan mencaci orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW? Akan tetapi dia tidak kekal dalam neraka kerana itu. Baik, itu yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dan cukup panjang nukilan-nukilan beliau rahimahullahu taala terhadap larangan-larangan mencela sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga nukilan beliau dari apa yang kita baca adalah pujian kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, kemudian adanya tingkatan-tingkatan keutamaan dari masing-masing sahabat Nabi SAW karena mereka sahabat-sahabat Nabi SAW tidak sama dalam tingkatan. Oleh karena itu di dalam bab akidah yang dibahas oleh para ulama itu tentu memiliki bahasan masing-masing, yaitu fadail sahabat, ketentuan keutamaan sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga mengutamakan sahabat satu dengan sahabat yang lain. Itu kalau kita melihat dari segi kekhususannya. Adapun dari segi keumumannya, maka seluruh sahabat-sahabat Nabi SAW itu dijelaskan oleh para ulama hendaknya bagi ahli sunnah wal jamaah itu mencintai mereka. Jadi itu salah satu di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, aqidatus salaf adalah mencintai mereka, wajib mencintai mereka. Kemudian meyakini adilnya mereka, Yani adil maksudnya apa yang dikhabarkan oleh mereka dari Rasulullah SAW itu sudah pasti benar. Adapun selainnya maka perlu dicek. Dan cukuplah ayat yang tadi dibacakan surah At-Taubah ayat 100 di akhir bab ini
menjadi tazkiyah, rekomendasi untuk para sahabat Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan mereka, bahwa apa yang mereka kabarkan dari Rasulullah SAW adalah benar. Adalah benar. Baik. Adapun fatwa-fatwa mereka, adapun fatwa-fatwa mereka, maka apabila mereka ijma' bersepakat dalam suatu masalah, maka ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Nabi SAW menyebutkan, la tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat kepada kesesatan atau dalam kesesatan. Tentu ini yang prinsip-prinsip seperti ini. Adapun pendapat satu sahabat, ya, ijtihad sahabat, artinya tidak ijma', maka boleh benar, boleh salah. Boleh benar, boleh salah. Sebagaimana halnya manusia yang lain. Sahabat Nabi SAW tidak maksum, ya. Adapun ijma'nya, kesepakatannya itu yang maksum tadi kita sebutkan. Tapi pribadi-pribadinya itu tidak maksum. Walaupun demikian, bukan berarti karena mereka tidak maksum lalu mereka boleh dicela atau dikritik, ya, sikap-sikap mereka dengan kritikan-kritikan seperti manusia-manusia biasa. Ini tentu kekeliruan. Ini tentu sekali lagi kekeliruan. Sekali lagi rincian masalah ini ada pada masalah atau bahasan akidah yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan ini pasti ada bahasannya dalam kitab-kitab mereka. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian akidah, kitab-kitab akidah yang lain, akidah Imam Ahmad, As-Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah li Al-Muzani, Syarh Sunnah, dan semuanya itu semua ada bahasanya. Semua ada bahasanya. Baik, kita kembali mengingatkan definisi daripada sahabat. Definisi daripada sahabat. Jadi di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan mencela para tokoh sahabat. Mencela para tokoh sahabat. Berarti mafhumnya kalau bukan tokoh, kalau bukan tokoh sahabat lalu dicela, apakah termasuk kabair juga? Apakah termasuk dosa besar juga? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena nas, ya, dalil-dalil yang ada itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang umum berkaitan dengan seluruh para sahabat Nabi SAW. Ada juga yang khusus, yakni menyebutkan satu-satu sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Jadi mencela para tokoh sahabat ini, mencela sahabat Nabi SAW tidak terbatas pada tokohnya saja, melainkan seluruh sahabat, walaupun sahabat itu tidak menjadi tokoh di zamannya. Terus semua sahabat-sahabat Nabi SAW apabila telah tetap persahabatannya dengan Nabi SAW, maka ketika itulah mereka menjadi orang atau manusia yang paling utama di muka bumi ini setelah generasi setelah generasi Nabi SAW. Masyhur hadis Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik manusia, generasi adalah generasiku, yaitu manusia yang hidup pada zamanku, yakni sahabat Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi, yaitu manusia yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Ini sebagai tazkiyah, rekomendasi dari Nabi SAW. Adapun makna daripada sahabat yang sering kita ulangi, terutama ketika kita membahas masalah sahabat, ya, karena mengetahui atau mengingat daripada definisi sahabat Nabi SAW ini membantu kita, ya, untuk mengetahui mana satu sahabat atau mana satu yang tidak sahabat. Yaitu keumumannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa sahabat Nabi SAW adalah man laqiyan Nabi SAW, itu man laqiyan Nabi SAW wa amana bihi wa mata alaihi wa in takhallala alaihi ar-riddah. Ini definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkaitan dengan makna sahabat. Itu tentu para ulama banyak menyebutkan definisi-definisi sahabat, ya. Tapi yang paling
bagus dan dipilih oleh para ulama kita, itu adalah definisi daripada Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang tadi kita sebutkan, yaitu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau, mati di atas keimanan, walaupun pernah murtad. Ini definisinya. Jadi kalau kita lihat di sini definisinya man, siapa saja. Itu masuk laki-laki, masuk wanita, masuk anak kecil, masuk orang buta. Karena ada yang mendefinisikan man ro'an nabi. Siapa yang pernah melihat Nabi. Ya maksudnya benar juga maksudnya, tapi kalau dari segi definisi kan harus teliti bahasanya. Berarti kalau siapa yang pernah melihat Nabi SAW, berarti orang buta tidak pernah melihat Nabi. Ya, lalu apakah mereka dikatakan atau masuk dalam definisi? Ya, kalau melihat ilmu definisi tidak masuk. Ya, karena orang buta. Walaupun maksudnya benar tentunya. Jadi siapa saja tadi umum, siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa saja, kalau kita melihat definisi yang sepotong ini, siapa saja. Berarti kafir dia, Abu Jahal, ini masuk dalam definisinya. Tapi harus diikuti dengan definisi yang lain. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau, mati di atas keimanan, walaupun pernah murtad. Sehingga kalau kita melihat di sini paman-paman Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya, Abu Jahal yang masyhur ini, yang lainnya, atau bahkan Abu Thalib, paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pernah berjumpa dengan Nabi SAW, pernah banyak dia punya jasa-jasa kepada Nabi SAW atau kepada Islam, tapi tidak beriman, maka tidak termasuk sahabat. Atau ada orang yang beriman di zaman beliau, ya, namun tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka tidak termasuk sahabat. Contohnya Najasyi, ya, Najasyi ini apakah termasuk sahabat apa tidak? Ya tidak. Kenapa? Karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu apa istilahnya Najasyi? Diistilahkan oleh para ulama kibarut tabi'in, pembesar tabi'in. Ya, karena ada tingkatan-tingkatannya. Pembesar tabi'in termasuk dikategorikan demikian. Walaupun dia hidup di zaman Nabi, beriman di zaman Nabi, namun satu syaratnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak dihitung sahabat. Kemudian tadi mati di atas keimanan. Wa in takhallalat alaihi riddah, walaupun pernah murtad. Memang ada sahabat-sahabat yang pernah murtad, ada kalau kita lihat, tapi Islam lagi. Ketika sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan diperangi orang-orang oleh Abu Bakar karena tidak membayar zakat. Itu banyak di antara mereka yang riddah, banyak di antara mereka yang murtad, namun Islam kembali. Masyhur kisahnya Abdullah bin Sarh, Tulaihah dan yang lainnya. Ya, masyhur kisah-kisah mereka yang pernah murtad. Jadi kalau pernah murtad tapi Islam dan mati di atas keislaman, maka tetap dikatakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, ini dia yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam definisinya. Karena ada orang yang bingung atau bertanya bagaimana seorang dikatakan sahabat walaupun pernah berjumpa dengan Nabi SAW sekejap mata. Atau pernah ada orang 1 menit saja berjumpa dengan Nabi, lalu kemudian apakah dikatakan sebagai sahabat? Dikatakan sebagai sahabat, karena definisinya yang tadi demikian. Barang siapa saja yang pernah berjumpa, berjumpa di sini berapa menit lah, berapa saat lah, atau berapa waktu, itu tidak menjadi urusan. Pernah melihat Nabi SAW atau berjumpa dengan Nabi, itu sebagai sahabat Nabi SAW. Nah, oleh karena itu panjangnya persahabatan dengan Nabi SAW itu sebagai ukuran keutamaan, ya, sebagai ukuran keutamaan. Nah, oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu atau orang-orang yang masuk Islam sebelum hijrah itu lain tentunya nilainya, ya, di sisi Allah, nilainya dibanding dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nah,
Jadi lama persahabatan sahabat kepada Nabi SAW atau pertemuan mereka dengan Nabi SAW itu tidak mempengaruhi penamaan sahabat, tapi berpengaruh kepada keutamaannya. Terutama mereka yang mengikuti perang Badar tentunya tidak sama dengan orang sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Baik, itu berkaitan dengan keutamaan. Jadi sekali lagi itu yang disebutkan oleh para ulama, dan keyakinan bahwa sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling utama generasi manusia yang pernah hidup di bumi ini setelah Nabi SAW, itu adalah mereka. Ya. Dan perlu diketahui juga keutamaan, ya, banyaknya tingginya keutamaan itu lain dengan banyaknya pahala. Nah, karena ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, itu di akhir zaman orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi SAW, ya, mengamalkan ajaran Nabi SAW, itu mendapatkan atau bagikan 50 pahala, ya, satu banding 50, yaitu sekali melaksanakan amalan itu pahalanya sama dengan pahala 50 orang sahabat Nabi SAW. Nah, ini hadis apa penunjukannya? Apa maknanya? Apakah maknanya orang yang melakukan amalan kebaikan, amal-amal sunnah di akhir zaman, apakah lebih utama daripada Nabi SAW, ya, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW? Itu tidak. Jawabannya sebagaimana yang dijawab oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dan juga ulama-ulama kita yang lain, itu hadis yang mengatakan perbandingan 1:50, maksud satu amalan di akhir zaman itu sama dengan pahala 50 sahabat. Itu tidak menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena banyaknya pahala, ya, itu lain dengan keutamaan, tidak sama. Ini yang perlu kita ingatkan. Jadi orang yang banyak pahala, ya, orang yang paling banyak pahala atau yang banyak pahalanya belum tentu mendapatkan keutamaan. Belum tentu. Jadi keutamaan ini adalah nilai spesial, nilai yang spesial. Ya, sama dengan kita lah gitu ya. Ya, gaji besar. Ya, gaji besar. Ada orang yang gajinya besar, misal 100.000, ya, atau 1 juta real, nah, gajinya. Ya. Ada orang yang gajinya mungkin 1.000 real lah begitu ya, tapi dekat dengan emir. Nah, gitulah ukurannya. Ya, gaji ini ibarat pahala begitu kan. Nah, tapi tidak mengharuskan dia dekat dengan emir. Tidak mengharuskan dia posisinya, kedudukannya, keutamaannya itu melebihi orang yang walaupun gajinya sedikit. Nah, tentu kenapa demikian? Kok kenapa demikian? Allah adil apa tidak? Ya, Allah pasti adil. Melihat kesusahan, kepayahan orang itu keliru kalau orang itu berangan-angan ingin menjadi sahabat. Ya, keliru kok. Misalnya dia berangan-angan, seandainya saya hidup di zaman Nabi, pasti saya ikut perang Badar. Siapa jamin kamu hidup di situ? Jangan-jangan kamu jadi pasukan Abu Jahal. Begitu. Jadi ini keliru kalau berangan-angan demikian. Makanya itu besarnya pahala, ya, itu tidak sama dengan keutamaan. Karena orang yang besar pahala belum tentu mendapatkan keutamaan yang sama dengan orang yang pahalanya kecil. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz, banyak orang yang mengelu-elukan beliau dan sesuai, ya, pantas, sesuai untuk dipuji-puji beliau. Tapi bagaimanapun kesuksesan Umar bin Abdul Aziz, ibadahnya Umar bin Abdul Aziz, ketinggian, ya, keilmuannya atau ibadahnya atau kesuksesan kepemimpinannya, keadilannya, tetap tidak bisa mengalahkan satu orang sahabat di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka itu para ulama mengatakan ketika ada orang yang membanding-bandingkan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz, ya, dijawab tempat pecutnya Muawiyah itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Itu tempat pecutnya saja. Ya, ya, apalagi Muawiyah itu sendiri, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan. Dan ini para salaf sangat pegang, ya. Salaf, ya, ulama-ulama salaf ini sangat-sangat memegang. Nah, ini kita di zaman sekarang ini karena banyak syubhat-syubhat yang ada, ya, jadi baru melihat keutamaannya yang luar biasa, terus wah luar biasa. Jadi para sahabat di matanya agak ringan,
Tidak bisa demikian. Para sahabat itu berat timbangannya. Berat timbangannya. Ya karena sebab mereka lah Islam itu sampai kepada kita. Sampai sekarang ini. Oleh itu sekali lagi wajar. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah hub as-sahabah. Mencintai sahabat-sahabat Nabi SAW dan konsekuensinya tidak boleh mencelanya. Tidak boleh mengkritiknya. Tidak boleh mengkritiknya. Jadi mereka pun sudah meninggal dunia, ya kesalahan-kesalahan mereka pun dengan besarnya perjuangan-perjuangan beliau, insya Allah biidznillah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara para sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakini masuk surga. Begitu. Jadi mereka sekali lagi memiliki keutamaan yang lebih bagaimanapun. Orang-orang di zaman kita di akhir zaman berinfak sampai tadi umpamanya infaknya sebesar gunung Uhud emas, sebesar gunung Uhud emas. Itu siapa yang berinfak demikian? Ya, tidak ada. Tapi kalau ada, itu pun tidak sebanding dengan setengah mud, ya, atau 1 mud daripada infak sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena nilai zamannya, ya, karena nilai zamannya. Baik, kita lihat apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi di sini. Mencela para tokoh sahabat. Tadi kita sebutkan tidak hanya tokoh, tapi seluruh sahabat, walaupun tidak menjadi tokoh pada waktu itu. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal qal, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini pernah kita lalui bahasannya berkaitan dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Pernah kita sebutkan bahasanya, wali-wali Allah itu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang tidak takut, ya. Tidak takut artinya adalah masa depannya, ya. Tidak takut masa depannya di dunia, tapi dia fokus kepada akhirat dengan menjalankan sebab-sebabnya. Maka orang-orang yang beriman seperti itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi sahabat? Apalagi sahabat? Tentu confirm menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali yang pernah kita sebutkan tidak menjadi syarat seorang itu disebut wali memiliki keramat. Tidak menjadi syarat yang pernah kita sebutkan. Baik, itu jadi barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapku. Jadi apa dalilnya di sini? Dalilnya adalah orang-orang yang mengkritik, ya, sedikit-dikit mengkritik sahabat Nabi SAW. Seharusnya waktu itu Ali seharusnya tidak demikian. Ada pandai. Nah, seharusnya Muawiyah, ya, kalau ingin menguasai, ya, dia harus begini-begini. Begitu. Seharusnya lebih kelihatannya lebih pinter, ya, lebih pandai daripada sahabat-sahabat. Dan pesan di balik itu adalah mencela. Ya, mencela. Jadi kalau udah mencela, maka konsekuensinya adalah memusuhi. Walaupun dalam lisannya saya tidak memusuhi sahabat Nabi, tapi ucapan kritik-kritiknya itu secara tidak langsung itu namanya memusuhi. Ya, kalau memusuhi secara langsung, ya confirm menjadi Syiah lah, gitu kan? Syiah Rafidhah. Itu udah bab lain. Tapi ada orang-orang yang penulis-penulis sejarah, ya, itu makanya hati-hati, ya, hati-hati penulis-penulis sejarah ini. Dilihat orangnya, dilihat akidahnya. Jadi penulis-penulis sejarah ini kadang-kadang menulis sejarah sesuai dengan perasaannya, mengalir begitu saja, mengalir begitu saja. Jadi ketika banyak tersilap, ya, di perang Siffin, ya, Jamal, kemudian perdamaian Daumatul Jandal, Ali dengan Muawiyah dan seterusnya, itu banyak, atau Utsman bin Affan demikian, itu banyak tergelincir di situ. Hati-hati. Baik secara halus. Pokoknya intinya kita pegang. Kalau mengkritik ke sahabat, mau benar apa tidak kritiknya, itu udah salah dah. Itu dia. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf. Mau benar apa tidak kritiknya, itu tidak menjadi urusan. Tapi yang jelas itu salah. Mengkritik sahabat-sahabat Nabi SAW. Lain halnya dengan ijtihad, memilih pendapat. Memilih pendapat itu cerita lain. Ya, dalam hukum-hukum fikih, itu cerita lain. Maka tadi kita sebutkan kalau ijma'nya para sahabat itu adalah hujjah qat'iyah, hujjah yang pasti, wajib diterima. Tapi pendapat masing-masing mereka, ya, masing-masing mereka ini tidak
Sebab itulah dalam usul al-fiqh, dalam fikih itu pendapat sahabat itu diantara hujjah atau pendalilan-pendalilan yang paling bawah. Ya, jadi yang paling atas tentunya yang kita ketahui Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya. Baru setelah itu ada istihsan namanya, ada qaul as-sahabi, ya, ucapan seorang sahabat. Nah, itu dalam bab fikih. Kenapa? Karena sahabat-sahabat ya tingkat keilmuannya lain-lain tentunya. Oleh karena itu dalam bab fikih, kalau salah seorang sahabat Nabi SAW berpendapat, maka boleh ditengok, boleh dicek, boleh ditimbang dengan ucapan-ucapan yang lain apakah sesuai apa tidak. Itu babnya lain. Tapi sikapnya, bab sikap ini, bab sikap biasanya mengikuti perasaan yang di yang sumbernya adalah akidah, yang sumbernya adalah keyakinan, sehingga memandai-mandaikan diri terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pandai-pandainya bilang Utsman itu, gitu kan? Jadi seharusnya Utsman tidak mengangkat Muawiyah, begitu, sehingga tidak disebut nepotisme. Gitu kan katanya. Jadilah mereka di demo, jadilah terjadi pembunuhan. Ini semua akal-akalan konspirasi otaknya dia, begitu kan. Jadi kalau bersih hatinya, prinsip yang tadi, sahabat Nabi semuanya adil. Tidak mungkin selevel Utsman bin Affan itu meletakkan seseorang kecuali telah sesuai menurut pandangannya, walaupun itu kerabat. Ya tidak masalah kerabat. Memang Utsman dengan Muawiyah adalah kerabat. Tapi kalau memang Muawiyah itu bagus dan memang terbukti bagus, kenapa tidak? Begitu. Tidak selamanya mengangkat kerabat itu adalah nepotisme. Itu otak-otaknya demokrasi saja itu. Ya. Ala kulli hal, ini yang harus kita pegang baik-baik. Kemudian kata beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya itu tidak akan menyamai satu mud atau separuhnya dari infak mereka. Muttafaq alaih. Artinya keutamaannya boleh-boleh saja, dari segi besarnya boleh-boleh saja lebih besar, tapi nilainya gitu, nilainya sama seperti tadi kita ilustrasikan, ya, gambarkan tadi orang gajinya 1 juta real dengan 1 real lah, walaupun 1 real, ya, tapi dekat dengan emir, tentu yang ini lebih mempan ucapannya, begitu kan, lebih utama kedudukannya. Baik. Nah, ini hadis yang sangat luar biasa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaq alaih, yang menjadi pegangan, ya. La tasubbu, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jadi mencela di sini, jadi tadi kita sebutnya, saya tidak mencela sahabat Nabi, tapi saya mengkritik. Itu apa bedanya? Nanti ujung-ujungnya juga mencela juga. Jadi ini otak-otak khawarij seperti ini. Ya, pandai bersilat lidah. Ya, saya tidak mencela kok, saya tidak memusuhi. Terus apa kamu ini? Ya seharusnya begitu. Terus konsekuensi seharusnya kamunya maunya apa, begitu kan? Datanya demikian. Ya, terus biasanya kalau orang tidak sesuai dengan keinginannya, ya macam-macam gitu ya, yang kata-katanya muncul, tulisannya dan seterusnya, jadi ujung-ujungnya mencela, terus memusuhi. Baik, naudzubillah. Kemudian dan Aisyah berkata, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin fasubbuhum. Mereka, orang-orang yang kurang imannya, diperintahkan agar memohon ampun untuk para sahabat Nabi SAW, tetapi mereka justru mencaci mereka. Diriwayatkan oleh Hisham dari bapaknya dari Aisyah. Ya tentu ini orang-orang khawarij, ya. Jadi orang-orang, jadi kalau kita lihat kembali dan sebagian kita tentu paham masalah ini, kelompok-kelompok yang ekstrim, ya, ekstrim terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok yang ekstrim terhadap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ekstrimnya, begitu ya, ada ekstrimnya berlebihannya, ekstrim terhadap sebagian sahabat
cintanya ya, ekstrim cinta, ya berlebihan dalam kecintaan. Ya, contohnya orang-orang Syiah, ya kita ketahui bersama, berlebihan dalam kecintaan, yaitu mencintai ahlu bait saja. Nah, maka konsekuensinya selain yang dicinta, selain orang yang dicintainya, konsekuensinya tidak dicintai, bahkan dicela. Nah, Syiah ini Abu Bakar, Umar dan semuanya itu semua dicelanya, terutama Syiah Rafidhah. Ada yang berlebihan kebenciannya. Inilah Khawarij atau istilahnya juga nasibah. Ada kelompok nasibah, nawasib, yaitu yang menancapkan permusuhannya kepada ahlu bait. Lawan daripada Syiah itu adalah nasibah atau nawasib. Maka sering kalau orang-orang Syiah yang sering menyebut orang-orang itu nawasib, katanya. Nawasib. Lawan Syiah itu nawasib. Jadi orang yang berlebihan mencintai ahlu bait itu Syiah. Nah, orang yang berlebihan memusuhi ahlu bait itu namanya nawasib. Nah, sebagiannya ada masuk Khawarij, sebagiannya ada masuk Khawarij. Ini semua adalah kelompok-kelompok yang terpesong. Kenapa? Karena berlebihan, ekstrim dalam bersikap dan tergelincir, salah dalam menentukan sikapnya, ya karena salah akidahnya tentunya. Baik. Nah, jadi mereka ini diperintahkan untuk istighfar, mintakan ampun untuk para sahabat Nabi SAW, namun mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, sekali lagi, min dzalik. Kemudian dan diriwayatkan dari Nabi SAW, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka laknat Allah akan menimpanya. Ya, jadi ya tentu karena mereka kurang ajar, ya artinya tidak ada adabnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang pernah berjasa di dalam Islam ini. Jadi jasa dari para sahabat, ya, sahabat-sahabat Nabi SAW itu cukuplah ya fakta-fakta dari sejarah yang menunjukkan jasa-jasa, perjuangan, pengorbanan mereka itu cukuplah ya sebagai bukti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah itu sebagai menunjukkan mereka itu orang yang mulia. Nah, itu yang disebut oleh Al-Imam As-Safarini dalam Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyah. Apa kata beliau Al-Imam Safarini? Kata beliau, walladzi ajma'a 'alaihi al-sunnah wal jamaah, yang telah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, annahu yajibu ala kulli ahadin tazkiyatu jami'is sahabah, bahwasanya wajib bagi setiap orang untuk mentazkiyah, mensucikan, artinya tidak mencela seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biitsbatil adalati lahum, dengan cara menetapkan keadilan, mengakui keadilan mereka, dengan cara mengakui keadilan mereka, wal kuffa 'anit ta'ni fihi, dan stop tidak mencela mereka, wassana 'alaihim, memuji mereka. Nah, ini caranya. Jadi kata beliau bahwasanya wajib bagi setiap seorang untuk mensucikan seluruh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dengan cara apa? Mensucikan bagaimana maksudnya? Mengakui keadilan mereka, atau semua kabar-kabar yang mereka sampaikan dari Nabi itu semua sahih, kemudian tidak mencela mereka, kemudian memuji mereka. Ini cara mensucikan para sahabat. Nah, cara mensucikan para sahabat 3 cara ini. Ya, tidak seperti cara mensucikan yang lain, mengakui atau meyakini mereka itu maksum. Nah, itu salah caranya. Ini 3 cara nih. Mengakui keadilan mereka, maksudnya apa? Kabar-kabar mereka yang mereka sampaikan dari Nabi SAW itu semua sahih, kemudian tidak mencela mereka, lalu memuji mereka. Nah, kata beliau, faqad athna Allah subhanahu alaihim fi iddati ayat min kitabihi al-aziz. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka di dalam beberapa ayat, ya, di dalam berapa ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam beberapa ayat, bukan satu ayat, hanya beberapa ayat. Nah, di dalam Al-Qur'an. Ala annahu law lam yarid 'anillah wala 'an rasulih fihim syai', kalaupun
Ya, kalaupun kata beliau ini Imam Syafi'i, kalaupun tidak ada ayat, tidak ada hadis Nabi SAW yang memuji mereka, kalaupun tidak ada ayat dan tidak ada hadis yang memuji mereka, nah, kata beliau, la aujabatil halul lati kanu 'alaiha minal hijrati wal jihadi wa nusratid din wa badril muhaji wal amwal wa qatlil aba wal aulad wal munasahati fid din wa quwwatil iman wal yaqin al qat'a bi ta'dilihim wal i'tiqad li nazahatihim wa annahum afdal jami'il ummah ba'da an-nabi wa hadha madhhabi kaffatil ummah, kata beliau. Kita ulangi, kalaupun seandainya tidak ada ayat dan hadis yang memuji mereka, ya, yang memuji mereka, maka ya, fakta-fakta yang ada pada mereka, fakta-fakta yang ada pada mereka, hijrahnya, jihadnya, kemudian menolong agamanya, kemudian berkorban jiwa dan harta, bahkan rela membunuh membunuh anak-anak dan bapak-bapak mereka. Kemudian juga menasihati ya di dalam agama, maka itu sudah cukup untuk memastikan keadilan mereka dan sudah cukup untuk mensucikan, sudah cukup untuk diyakini kesucian mereka. Ini kata Al-Imam As-Safari ini. Kemudian hadza madhabu kafatil ummah. Ini adalah mazhab, pendapat seluruh umat. Maksudnya seluruh umat yang tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kata beliau. Jadi panjang kata beliau, tapi cukup itu saja. Dan kita pahami bahwa seandainya, tapi bukan berarti seandainya itu tadi benar ya. Sudah banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang memuji mereka, yang mentazkiyah, mensucikan mereka, begitu. Kalaupun itu semua tidak ada, seperti yang tadi kita sebutkan, fakta-fakta yang ada pada mereka, hijrahnya, bagaimana mereka, kita baca sejarahnya, begitu ya, luar biasa, perjuangannya, pengorbanannya, jiwa dan hartanya, bukan main-main. Perang Badar itu, banyak di antara mereka yang membunuh saudara-saudaranya, membunuh pamannya, membunuh bahkan bapaknya, dibunuh, tidak masalah. Begitu ya, demi tegaknya Islam. Jadi kalau kita zaman sekarang mustahil lah begitu. Sebab itu tadi kita sebutkan, jangan coba-coba berbayang-bayang gitu keinginan untuk menjadi sahabat. Itu doa yang salah. Kalau ya Allah jadikan kamu sahabat, itu salah. Mustahil. Terus tadi bayang-bayangannya, gitu, hayalannya gitu. Seandainya saya menjadi sahabat, wah gimana gitu. Perang Badar pasti tadi ya. Siapa yang menjamin kamu menjadi pasukan Nabi? Entah-entah sebagai itu. Pasukan Abu Jahal. Baik, jadi itu. Jadi man sabba ashabi fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka laknat Allah akan menimpanya. Sebab itu tidak heran Imam Ibnu Hamdan dalam Nihayah Al-Mubtadi'in kata beliau, man sabba ahadan minas sahabati mustahillan kafar. Barang siapa yang mencela satu sahabat saja, mustahilan, dengan menghalalkannya, maksudnya dengan keyakinan halal mencela tersebut, maka kata beliau kafar, dia telah kafir. Wa illam yastahil fasaq. Kalau dia tidak meyakini kehalalannya, kebolehannya, ya, maka dia telah fasik. Ini kata beliau. Jadi man sabba ahadan minas sahabati mustahilan kafar. Barang siapa yang mencela satu sahabat saja dengan keyakinan bolehnya mencela, maka telah kafir. Kalau tidak berkeyakinan boleh mencela, dia telah fasik. Artinya jatuh ke dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Ini tentu harus kita hati-hati ya dalam berbicara statement terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW, dan juga tadi lebih ekstra hati-hati ketika mendengar ceramah dari orang yang kita tidak kenal akidahnya, kemudian membaca sejarah dari orang yang tidak kita kenal penulisnya. Itu kalau kita telah deteksi ya ucapan-ucapan yang mengkritik sahabat-sahabat Nabi SAW, maka jangan tunggu waktu lama-lama untuk menutup buku tersebut. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, Ali berkata, "Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamata innahu la'ahdun nabi
al-ummi ilai la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiqun. Demi zat yang membelah benih dan menciptakan nyawa, sesungguhnya janji Nabi yang ummi kepadaku adalah tidaklah mencintaiku melainkan seorang mukmin dan tidaklah membenciku melainkan seorang munafik. Nah, ini kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Namun hadis ini atau ucapan ini tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi dalil orang-orang Syiah tentunya. Ini hadis orang Syiah. Ya, ini suka hadis seperti ini orang-orang Syiah ya. Nah, hadis ini benar ya. Tapi sekali lagi bukan berarti kebenaran dari riwayat ini lantas kita berlebihan dan keliru bersikap, keliru berakidah terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi salah satu bentuk kekeliruan akidah adalah meyakini Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar, lebih utama daripada Umar, lebih utama bahkan daripada Utsman bin Affan. Jadi sekali lagi ayul khaitul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang pernah tadi kita isyaratkan dibahas dalam kitab-kitab akidah, yaitu mengutamakan salah seorang sahabat dari sahabat yang lain. Nah, itu dibahas dan sering dibahas antara khulafa ar-rasyidin. Nah, khulafa ar-rasyidin. Jadi yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kesepakatan mereka sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya mereka sepakat manusia yang paling utama setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, baru yang lain-lainnya yang mengikuti perang Badar, yang Bai'atur Ridwan, dan yang lainnya daripada sahabat-sahabat selain yang keempat ini. Jadi kalaupun ada perselisihan di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu, mereka perselisihkan berkaitan dengan keutamaan saja. Namun mereka tidak berselisih berkaitan dengan khilafah. Nah, ini masalahnya Syiah itu dan juga ya orang-orang yang mengikuti mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak memegang khilafah ya daripada Abu Bakar atau daripada Umar katanya. Ini tentu sesat dan menyesatkan. Nah, itu khilaf para ulama Ahlussunnah di zaman dahulu adalah keutamaan Ali, apakah lebih utama daripada Utsman apa tidak. Tapi mereka confirm Abu Bakar, Umar itu lebih utama daripada Ali. Yang menjadi khilaf di zaman dahulu ya, di zaman dahulu, tapi zaman sekarang sudah menjadi ijma, tidak ada khilaf lagi. Di zaman dahulu yang menjadi khilaf mana yang lebih utama, Utsman atau Ali, itu saja. Nah, ada jumhur ulama salaf mengatakan Utsman, tapi ada sebagian ulama salaf mengatakan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berkaitan dengan keutamaan. Tapi berkaitan dengan khilafah, mereka semua mengakui yang berhak menjadi khilafah adalah Utsman bin Affan. Tapi Syiah dan juga yang lainnya mengatakan Utsman lebih utama dan konsekuensinya adalah Ali lebih utama dan konsekuensinya adalah Ali lebih berhak menjadi khalifah. Oleh karena itu dia tuduh Utsman macam-macam. Tapi zaman sekarang khilaf itu sudah tidak ada, maka ijma' Ahlussunnah Jamaah bahwasanya Utsman bin Affan lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya beliau lebih utama akan khilafah atau menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau Al-Imam Adz-Dzahabi, apabila ini yang disabdakan Nabi dalam rangka menyebutkan hakikat keutamaan Ali, maka tentu Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih patut karena beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi. Dan keyakinan Umar dan Ali adalah bahwa barang siapa yang lebih mengutamakan seorang di atas Abu Bakar, maka dia dicambuk seperti orang yang membuat-buat kebohongan. Nah, ini beliau Al-Imam Adz-Dzahabi langsung komen ya, nanti takutnya kalau melepaskan hadis ini saja dengan tidak menukilkan hadis yang lain nanti dikiranya mendukung Syiah ya. Itulah pandainya ulama-ulama kita. Jadi tidak melepas begitu saja. Jadi ini kalau dilepas hadis yang pertama, hadis keutamaan Ali, nanti orang anggapnya Ali itu lebih utama daripada di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, itu beliau langsung komen, apabila ini yang disabdakan Nabi dalam rangka menyebutkan hakikat keutamaan Ali, gitu, maka tentu Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih patut. Karena beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi. Dan keyakinan Umar dan Ali adalah bahwa barang siapa yang lebih mengutamakan seorang di atas Abu Bakar, maka dia dicambuk seperti orang yang membuat-buat kebohongan.
Syu'bah meriwayatkan dari Husain dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwasanya Al-Jarud bin Al-Mu'alla Al-Abdi berkata, Abu Bakar khairun min Umar, faqala akhar Umar khairun min Abi Bakar, fabalagha dhalika Umar, fadarabahu bid-dirrati hatta syaghara birijlaihi wa qala inna Abu Bakar sahibu Rasulullah sallam wa kana akhyarun nas fi kadza wa kadza man qala ghairu dhalik wajib alaihi haddu al-muftari. Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Nah, lalu yang lain berkata Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Nah, ini sepertinya orang yang tidak tahu nih, orang yang mengatakan. Lalu hal itu sampai kepada Umar, maka beliau memukulnya dengan pecut. Nah, maksudnya ini terkenal dengan dirratu Umar. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, terkenal beliau dengan dirrohnya. Dirroh itu kayu kecil. Dirroh semacam kalau di sini tongkat-tongkat kecil itu yang dari rotan, rotan lah gitu ya. Ini diterjemahkan sebagai pecut. Ini rotan kecil. Itu terkenal dirratu Umar namanya. Itu yang lebih ditakuti, orang-orang lebih takut kepada dirratu Umar, dirrahnya itu. Jadi kalau disebut dirratu Umar, maka orang itu sudah paling takut. Di zaman dahulu karena Umar setiap kali orang yang salah itu pasti dipukulnya oleh itu rotannya itu. Ya, maksudnya pecutnya itu, dirrah, maka terkenal sekali. Orang sangat-sangat sekali lagi takut dengan dirratu Umar. Oleh karena itu dirrahnya itu kemana saja Umar berada, beliau bawa dirrahnya. Ya, jadi beliau tidak perlu pengawal, itu saja dia bawa. Baik. Ini juga termasuk orang yang menjadi korban dirratu Umar. Kenapa? Karena dia salah. Begitu. Siapa saja yang salah, tak pandang mau sahabat, mau apa begitu, yang paling itu pasti pecutnya oleh beliau. Maka beliau memukulnya dengan pecut dirrah, dirratu Umar, pecut Umar, hingga dia mengangkat kedua kakinya dan berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah dan beliau adalah orang yang paling baik dalam hal ini dan ini. Barang siapa yang mengatakan selain itu, maka dia wajib mendapatkan hukum had, orang yang membuat kebohongan. Itu dia ketegasan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang mengutamakan dirinya terhadap Abu Bakar, maka beliau tidak segan-segan memukulnya. Kemudian Hajjaj bin Dinar meriwayatkan dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, aku telah mendengar Ali berkata, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar, man qala syai'an min hadha fahuwa muftarin alaihi ma'alal muftari. Telah sampai kepadaku bahwa ada satu kaum yang mengatakan bahwa aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dari ini, maka dia adalah orang yang membuat kebohongan, dia akan mendapatkan hukuman yang membuat kebohongan. Maksudnya dipukul, mendapatkan hukum had. Ini pernyataan Ali bin Abi Thalib sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan Syiah misalnya? Bagi dia ini dhaif, gitu, palsu bagi dia. Ya mudah saja ya, udah anggap aja palsu, udah selesai masalah. Nah itu Syiah ya, namanya Syiah. Kebohongan ya, agama kebohongan. Dari Abu Ubaidah bin Hajal bahwasanya Ali berkata, la utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakar wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Tidaklah saya didatangkan seorang laki-laki yang mengatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan pasti aku mencambuknya sebagaimana hukum had bagi orang yang membuat kebohongan. Dah jelas dari pada Ali bin Abi Thalib hal semacam ini. Dan banyak riwayat-riwayat yang semacam ini. Nabi juga bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka sungguh kalimat kufur itu kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Hadis ini umum ya, hadis ini umum. Namun dalam bab ini tentu masuk ya, karena barang siapa yang mengatakan sahabat Nabi kafir, maka dia telah kafir. Nah, terutama orang-orang Rafidhah. Kemudian maka saya, yaitu Imam Az-Zahabi mengatakan, barang siapa yang berkata kepada Abu Bakar atau lainnya, hai kafir, maka kufur itu pasti kembali kepada orang yang mengatakannya secara qat'i, pasti. Qat'i secara pasti. Hal itu karena Allah telah ridha dengan kaum mukminin yang pertama-tama masuk Islam. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang yang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu kalau ada orang yang mengatakan hai kafir atau orang itu kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, sedangkan mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaskah atau patutkah kita ragu akan kekufurannya? Tidak. Kita yakin bahwasanya mereka itu kufur.
Hmm. Kemudian siapa yang mencela mereka itu, maka dia telah menantang Allah untuk perang. Bahkan siapa yang mencela dan mencaci kaum muslimin dan menyakiti mereka, maka kami telah kemukakan bahwa ini juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Pernah dibahas sebelumnya. Maka bagaimana kiranya dengan mencaci orang-orang yang paling utama setelah Rasulullah, akan tapi dia tidak kekal dalam neraka karena itu. Nah, ini mengisyaratkan ini mengisyaratkan beliau mengatakan bahwa pelaku dosa besar karena mencela sahabat-sahabat Nabi kan dosa besar. Nah, akidah Ahlussunnah Jamaah bagi pelaku dosa besar itu pernah dibahas tidak kekal dalam neraka, tidak kekal dalam neraka. Nah, ya tentu ini yang ringan-ringan, yang mencela yang ringan-ringan. Tapi kalau mencelanya jenis Rafidhah, ya secara langsung mengkafirkan sahabat Nabi SAW, ya tentu ini kafir. Sudah tidak menjadi dosa lagi, tapi kafir. Ya, kalau dosa besar ya masih Islam. Tapi kalau udah kafir ya tidak menjadi Islam. Kalau demikian apa adanya, apakah dia kekal dalam neraka apa tidak? Kalau udah kafir ya kekal dalam neraka. Itu kekal dalam neraka. Nah, cuma lagi-lagi proses takfir kemudian langsung menghukumi kafir itu tentu proses yang panjang dan itu adalah bagiannya para ulama Ahlus Sunnah dalam hal ini. Adapun kita ya tidak termasuk untuk menghukumi orang-orang, tapi paling tidak kita hati-hati ya, wala dan barok kita ya kita tidak tunggu fatwa ulama ya, wala dan baroknya. Jangan tunggu fatwa ulama kafir dulu baru kita berwala ya. Berbarok gitu, anti atau tidak suka gitu, tunggu fatwa ulama dulu. Tidak. Ya, kalau udah jelas dia mencela, kemudian kalau udah jelas dia mengkritik pedas ya para sahabat dan mencelanya, ya tentu dalam hal ini kita harus barok ya, berlepas diri anti terlepas apa hukumannya itu lain cerita. Tapi yang jelas kita benci orang-orang semacam itu. Dan ya kita berusaha untuk menasihatinya semampunya. Ya kalau mampu, kalau tidak ya kita lepaskan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhatul akhwat semuanya, jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sudah habis bahasan bab ini. Tentu sekali lagi kita ingatkan bahasan bab berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentu panjang dan itu ada pada kitab-kitab akidah rinciannya. Kemudian beliau juga Al-Imam Adz-Dzahabi tidak cukup dengan topik yang semacam itu yang tadi beliau melanjutkan kembali dengan dosa besar berikutnya yaitu mencela kaum Ansor. Ya, kaum Ansor. Itu juga bagian daripada sahabat. Kalau ada waktu ya tentu kita lanjut saja ini karena ini ada kaitannya dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi karena tidak ada waktu ya kita pending, kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.